nama lengkap, jam, tanggal, bulan, dan tahun lahir, maka saya bisa tahu ya semuanya tentang diri Anda. Oke, jadi numerologi itu adalah suatu sistem yang di dalamnya itu menggunakan simbol-simbol angka. Nah, simbol-simbol angka ini kan yang biasa kita setiap hari kita tahu ya, karena angka itu dari kita lahir sampai kita menjalani kehidupan, sampai kita dipanggil sama Tuhan pun, itu kita selalu berdampingan atau selalu melihat yang namanya angka. Makanya angka itu bukan hanya sekedar angka aja, ya, namun di dalamnya itu lebih daripada itu, yaitu apa? Angka itu punya makna dan dia punya yang namanya energi, seperti itu. Oke, jadi gini, ilmu numerologi ini masuk di dalam bidang atau dunia metafisika, ya. Jadi ada numerologi, ada astrologi, human design, dan segala macam. Nah, numerologi ini adalah ilmu yang sudah berusia ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum para nabi datang ke bumi ini, ilmu numerologi ini sudah ada. Bahkan lebih kuno atau lebih tua daripada bahasa. Jadi orang zaman dahulu kala itu menemukan angka dulu atau numerologi dulu, baru bahasa. Nah, sejarahnya itu sangat panjang ya. Singkat ceritanya adalah numerologi itu berkembang waktu itu di Mesir, ya, bahkan sampai ke Babilonia kuno, sekarang namanya negara Irak, dan terus berkembang sampai ke daerah yang namanya Yunani. Nah, di Yunani ini yang sangat terkenal ya. Di Yunani ini ada seorang ahli filsafat dan ahli matematika. Siapa namanya? Namanya adalah Pythagoras. Makanya beliau itu sekarang dinamakan sebagai Bapak Numerologi Modern oleh dari Bapak numerologi modern tersebut, Pythagoras. Nah, sekarang berkembang sampai di seluruh dunia ilmu numerologi ini. Jadi manfaat ini sangat banyak ya. Jadi kalau zaman dahulu kala, ilmu numerologi ini dipakai untuk apa? Untuk mengenal karakter orang atau mengenal karakter pribadi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk apa? Untuk melihat apakah orang tersebut itu punya gangguan kesehatan atau tidak. Nah, yang ketiga, ini bisa juga untuk melihat prediksi di masa depan. Ya, bahkan bukan hanya masa depan tapi juga prediksi di masa sekarang, dan juga bahkan bisa ngelihat ya, apakah dia ini punya karma baik atau karma buruk, apakah dia dulunya, ya ini kita bicara namanya past life ya, apakah dulunya dia pernah menjadi apa atau pernah menjadi siapa. Jadi sangat banyak manfaatnya ya. Salah satunya lagi adalah kalau zaman dulu itu kan banyak perang ya. Nah, makanya orang-orang zaman dulu itu kalau mereka mau pergi perang, mereka menggunakan ilmu yang namanya numerologi. Jadi bukan hanya ilmu perang aja, tapi numerologi pun dipakai. Ya, kemungkinan atau potensi mereka bisa menang lawan musuh itu tingkat akurasinya berapa persen. Nah, itu dipakai ilmu numerologi. Jadi banyak hal yang bisa digunakan dari ilmu numerologi. Jadi bukan hanya sekedar angka saja. Nah, sekarang itu saya sudah punya ada 5 produk dengan metode atau ilmu yang namanya numerologi. Yang pertama adalah namanya personal blueprint. Nah, di dalamnya itu adalah untuk mengenal kepribadian seseorang. Ya, yang paling penting adalah mengenal kepribadian diri kita sendiri. Ya, karena seringkali kita ini menjalani kehidupan ya, itu lebih mengenal orang lain daripada diri sendiri. Nah, dengan adanya personal blueprint ini bisa lebih mengenal diri Anda lebih dalam, lebih detail. Karena perjalanan kehidupan kita setiap orang itu kan sebenarnya salah satu tujuannya adalah selain untuk mengenal Tuhannya lebih dekat atau lebih intim, juga lebih mengenal diri dia. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, personal blueprint ini di dalamnya itu ada namanya arah duit datang, arah hoki datang, sama arah sukses datang. Ya, dan selanjutnya juga ada namanya tentang perjalanan hidup atau jalur hidup, atau bisa dibilang namanya life path. Ada juga namanya life expression, ada juga namanya motivasi kehidupan, bahkan sampai kita mengetahui ya unsur bisnis, profesi atau karir yang cocok. Karena gini, kalau ada unsur yang tidak cocok ya, misalkan ada unsurnya logam, kan unsur itu kan ada 5, api, air, kayu, tanah, logam. Jadi kalau Anda misalkan unsurnya logam, ternyata Anda ini bekerja atau punya usaha yang unsurnya itu adalah air, nah itu nggak cocok. Nah, tapi kalau Anda unsurnya logam dan Anda bekerja atau berusaha yang unsurnya kayu, tanah, sama logam, nah itu cocok.
seperti itu. Nah, selanjutnya adalah selain mengetahui unsur yang cocok adalah Anda juga bisa tahu ya potensi gangguan kesehatan itu seperti apa. Nah, itu semuanya ada di Personal Blueprint. Itu yang pertama, itu produk yang pertama ya, Personal Blueprint. Nah, yang kedua adalah namanya Quantum Secret Code. Nah, Quantum Secret Code ini bisa dibilang namanya angka hoki. Jadi setiap orang itu kan pasti ada plusnya atau ada minusnya. Oke, nah kan manusia itu kan menjalani kehidupan itu kan ada 8 aspek kehidupan ya, seperti aspek finansial, aspek karir, aspek keluarga, aspek percintaan, aspek spiritual, bahkan sampai aspek kesehatan. Nah, ada orang yang dari sisi kesehatannya bagus, tapi percintaannya nggak bagus. Ada orang yang keuangannya bagus, tapi percintaannya nggak bagus. Ada orang yang percintaannya bagus, tapi keuangannya nggak bagus. Nah, sebagainya. Nah, makanya dengan menggunakan Quantum Secret Code ini, di dalamnya ini angka hoki ini ada 4 digit ya, dan ini secara personal ya. Jadi angka hoki ini bukan angel number ya, bukan angel number, ini berbeda. Oke, dan ini sifatnya personal. Jadi kalau ada aspek-aspek Anda yang kurang baik, ini akan diharmonisasikan atau dibalancing. Jadi yang kurang baik itu akan dibuat jadi lebih baik ya, tapi yang sudah baik gitu ya, yang sudah bagus akan di booster. Nah, melalui apa? Melalui Quantum Secret Code atau bisa dibilang namanya angka hoki. Nah, selanjutnya yang ketiga, produk saya yang ketiga adalah The Secret of Karmic and Past Life. Nah, di dalamnya ini buat Anda yang percaya dengan yang namanya past life, atau percaya dengan yang namanya karma, atau percaya dengan yang namanya reinkarnasi. Nah, di dalamnya ini Anda bisa tahu apakah Anda sudah lunas belum karma-karma di kehidupan sebelumnya, atau memang masih membawa beban karma atau utang karma. Nah, kalau Anda saat ini atau punya kehidupan ini lagi struggling ya, atau lagi ada masalah, gagal terus, gagal bangkit, gitu-gitu terus lah, bisa jadi itu Anda lagi proses untuk membayar karma di kehidupan sebelumnya. Bisa jadi ya, teman-teman ya. Nah, makanya di produk saya itu ada yang namanya karmic debt gitu ya. Nah, ada juga namanya karmic lesson atau pelajaran karma di kehidupan Anda sekarang ini. Pelajaran-pelajaran apa yang Anda bisa dapatkan, dan ini fungsinya adalah untuk membuat kehidupan Anda jadi lebih baik ya. Dan selanjutnya adalah, kan tadi kan saya bilang ya, The Secret of Karmic and Past Life. Nah, di past life ini, di produk saya ini, itu Anda bisa tahu ya 5 sampai belasan past life Anda di kehidupan sebelumnya. Ya, jadi Anda dulunya pernah menjadi apa, dan Anda pernah menjadi siapa. Nah, coba Anda bayangkan gini ya, buat Anda yang belum tahu apa itu past life ya, dan apakah ini ada penelitiannya, apakah ada risetnya, saya jawab jelas ada. Saya kasih contoh teman-teman ya. Teman-teman pernah lihat acara program kayak TV show gak? Ya, contohnya gini, ada anak kecil, ya, narasumber ini anak kecil, umur 5 tahun. Nah, ketika diinterview sama hostnya, ternyata anak kecil ini baru umur 5 tahun, tapi dia bisa main piano dengan profesional. Ya, udah kelasnya kelas Beethoven dan segala macam lah. Ya, ada juga anak kecil umur 7 tahun, tapi dia bisa menguasai belasan bahasa asing. Pertanyaan saya, anak kecil ini itu belajarnya kapan? Waktu main piano. Apakah cukup? Ya, dari dia bayi sampai dia usia kelima gitu ya, main piano dengan kelas profesional? Nggak mungkin. Pasti ya, ini ada penelitian ya teman-teman, soalnya pasti itu ada pengaruhnya dari kehidupan sebelumnya. Bisa jadi kehidupan sebelumnya itu dia pernah menjadi seniman, atau dia pernah menjadi artis, macam-macam seperti itu. Dan memang produk saya ini bisa membuka ya, bisa membuka atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang selama ini Anda pernah nanya ya. Dulu itu gue pernah jadi siapa? Dulu itu gue pernah jadi apa? Nah, ini bisa dijawab oleh produk saya, namanya The Secret of Karmic and Past Life. Jadi sekali lagi, di produk saya ini itu ada 5 sampai belasan past life Anda yang bisa Anda ketahui. Seperti itu ya. Nah, itu yang produk saya yang ketiga ya. Dan yang keempat adalah namanya itu adalah spiritual journey ya. Spiritual journey itu apa? Jadi buat Anda, spiritual journey ini kan bahasa Indonesianya kan adalah namanya perjalanan spiritual ya. Nah, buat Anda yang sudah mulai tertarik dengan dunia spiritual ya, atau Anda suka dari dulu tuh ya, suka dengan spiritualitas, atau sekarang Anda sedang mengalami yang namanya spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Nah, ini bisa jadi panduan buat Anda masuk ke dalam spiritualitas ini
Ya, karena di buku saya atau di produk saya namanya Spiritual Journey, di dalamnya itu ada namanya Divine Core, itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya Divine Cycle. Nah, Divine Core ini adalah Anda bisa mengetahui bakat-bakat spiritual Anda itu apa aja. Ya, yang Anda yang sudah ada atau yang sudah dikasih oleh Tuhan ke diri Anda. Nah, itu namanya Divine Core. Jadi nanti ketika Anda sudah tahu bakat spiritual Anda apa, nah tinggal dilatih aja. Misalnya, ternyata bakat spiritual Anda adalah bakat Anda adalah teosofi dan filosofi. Nah, Anda bisa belajar ya mengenai tentang filsafat. Ya, ada juga orang yang bakatnya adalah tentang crystal healing, bakat spiritualnya. Nah, berarti Anda kalau mau berlatih atau mau belajar, ya belajar sesuai dengan bakat yang sudah ada, yang sesuai. Ya, yaitu crystal healing. Ada juga yang tentang astrologi. Ya udah, Anda belajar astrologi. Kenapa itu harus disesuaikan? Saya kasih contoh begini. Teman-teman pasti tahu ya, pemain terbaik dunia namanya Cristiano Ronaldo gitu ya. Cristiano Ronaldo dari kecil itu memang bakatnya tuh main bola. Dia jago banget. Tapi kalau bakatnya dia main bola, sedangkan dia latihannya atau dia prakteknya itu main badminton, kira-kira dia bisa jadi pemain terbaik dunia gak? Belum tentu, bener gak? Nah, karena bakatnya dia main bola dan dia latihan dan dia prakteknya di klub sepak bola, makanya dia bisa seperti sekarang. Nah, kalau Anda mau mengalami tingkat spiritualitasnya yang cepat, ya, maka Anda harus disesuaikan dengan bakat-bakat atau namanya archetype, cetakan yang sudah ada nih. Anda harus tahu, Anda perlu tahu ini, teman-teman. Ya, jadi bukan hanya bakat, oh Anda ini pinter matematika atau Anda pinter bahasa, itu itu di luar spiritual, yaitu ini beda wilayah. Nah, kalau ini memang spiritual, gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi Anda perlu punya produk namanya Spiritual Journey. Itu ya, ada di dalamnya ada namanya Divine Core. Ada juga kalau Anda pengen saya tuh suka dengan yang namanya numerologi. Saya tuh suka dengan namanya Feng Shui. Saya suka dengan namanya Pace. Kalau Anda suka, coba dicek ya melalui Spiritual Journey apakah memang Anda punya bakat-bakat seperti itu. Ya, itu ada sekitar belasan bahkan mungkin puluhan ya. Tapi satu orang itu ada ketahuan, ya ada sekitar 12 sampai 14 bakat. Nah, yang persentasenya paling tinggi, itu yang potensinya paling tinggi, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah di dalam Spiritual Journey, selain Divine Core, ada namanya Divine Cycle. Nah, Divine Cycle ini apa? Divine Cycle ini adalah siklus per 9 tahun. Kenapa 9 tahun? Kenapa angka 9? Karena angka 9 ini di numerologi ini adalah angka kesuksesan. Ya, angka keberhasilan atau dibilang namanya angka terakhir. Jadi perjalanan terakhir. Ya, 1 sampai 9. Nah, 9 ini adalah angka kesuksesan, angka keberhasilan gitu ya. Nah, jadi makanya ada siklus per 9 tahun. Jadi secara ini dari aspek spiritual ya. Kira-kira apa yang akan terjadi selama siklus per 9 tahun ini. Gitu. Jadi ketika Anda sudah tahu siklus per 9 tahun ini, Anda bisa lebih siap untuk menghadapi perjalanan kehidupan Anda atau perjalanan spiritual Anda, seperti itu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, teman-teman, yang kelima ya. Yang kelima ada produk namanya Cosmic Cycle. Nah, Cosmic Cycle ini apa? Ini adalah untuk mengetahui atau memprediksi apa yang akan terjadi di tahun yang berjalan. Contoh, sekarang ini kita semua itu sudah menjalani di tahun 2024. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi nih secara personal ya di tahun 2024 ini, apa yang akan terjadi pada Anda? Ya, apa yang harus diantisipasi, apa yang harus diwaspadai, apa yang harus ditingkatkan, sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena gini, teman-teman ya. Sesuatu yang bisa diramalkan, sesuatu yang bisa diprediksi, ya, itu belum tentu sesuatu yang klinik, belum tentu sesuatu yang mistis, belum tentu sesuatu yang gaib, belum tentu, teman-teman. Ini adalah, kalau di numerologi, ini adalah ilmu pengetahuan, ya, karena ilmunya sudah ribuan tahun yang lalu. Oke. Nah, sebagai contoh ya, kalau kita bicara ramal-meramal ya, sebagai contoh atau prediksi gitu, sebagai contoh, saya kalau keluar rumah, saya mau ke mall, misalkan saya mau ke Grand Indonesia, maka saya menggunakan aplikasi, ya, atau menggunakan tools yang namanya Google Maps atau Waze. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memprediksi kira-kira saya dari rumah ke Mall Grand Indonesia itu nyampainya berapa lama,
ya durasinya berapa lama, dan juga perjalanan yang tercepat itu jalannya lewat mana aja, seperti itu. Nah ini tools ini juga adalah ramalan, tools ini juga adalah prediksi. Nah setiap hari kita pasti pakai alat ini, dan ini bukan sesuatu yang mistis, dan ini bukan sesuatu yang klinik. Bener nggak? Ya pasti bener gitu kan ya. Nah sama kalau Anda misalkan contoh kedua ya, Anda misalkan ngelihat ramalan cuaca. Nah itu juga bukan sesuatu yang mistis kan, bukan sesuatu yang klinik kan. Itu ada teknologinya, itu ada toolsnya teman-teman. Nah di numerologi pun sama. Ya jadi ini bukan sesuatu yang mistis, bukan sesuatu yang klinik, bukan sesuatu yang menggunakan hal-hal yang gaib. Ya itu wilayahnya beda ya. Wilayahnya beda. Tapi kalau di numerologi itu nggak perlu sampai seperti itu teman-teman. Nah kita keluar rumah aja itu menggunakan teknologi-teknologi tertentu yang tadi saya sebutkan. Nah, apalagi hidup kita, teman-teman ya. Kita sudah sudah menjalani tahun 2024. Maka dari itu sangatlah wajib ya, sangatlah penting kalau kita tuh mengetahui kira-kira apa yang akan terjadi di tahun ini. Buat apa? Buat kita jadi lebih aware, bukan untuk nakut-nakutin, justru kita lebih aware. Kalau ada hal yang tidak baik, kalau kita bisa antisipasi, maka hal yang tidak baik itu nggak akan terjadi. Ya, nah kalau ada ya kata-kata atau ada informasi-informasi yang bilang, wah tahun ini kamu bagus nih, tahun ini kamu bisa mendapatkan banyak uang, tahun ini kamu dapat banyak pendukung, tahun ini tahun yang lebih hoki. Nah, kita juga jadi lebih aware. Lebih aware-nya apa? Ketika kita nanti memang dapat duit lebih banyak, kita lebih hoki, peluang-peluang yang menguntungkan datang banyak, kita jadi lebih apa ya, bisa lebih menjaga gitu loh, bisa lebih menjaga ya, termasuk salah satunya menjaga uang kita, jangan sampai uang banyak masuk, keluar juga banyak, kayak gitu-gitu loh. Nah ini penting sekali teman-teman ya, makanya aku bilang numerologi ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita, buat masa depan kita, dan bisa membuka rahasia-rahasia tentang diri Anda melalui ilmu numerologi semua. Jadi manfaatnya itu sangat-sangat banyak gitu. Ilmu numerologi ini butuh datanya itu nggak perlu muka ya, nggak perlu muka, nggak perlu foto, itu nggak perlu. Cukup Anda kasih nama lengkap, jam, tanggal, bulan, tahun lahir aja. Makanya semua klien saya yang konsultasi private sama saya, itu saya nggak pernah lihat mukanya. Dan konsultasi private sama saya itu cukup dengan WA call aja. Nah, sebelum konsultasi private sama saya, pastinya mereka itu kasih data. Sekali lagi ya, nama lengkap, jam, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Maka saya bisa tahu ya semuanya tentang diri Anda. Oke, itu aja informasi dari saya. Nanti Anda bisa lihat video-video saya berikutnya. Yang pasti teman-teman, Anda harus subscribe dulu ya channel saya, dan Anda juga harus like, bisa juga komen, dan juga Anda bisa kasih lonceng ya, ketik lonceng tuh. Jadi biar kalau nanti ada video-video saya yang baru, ada notifnya dan Anda bisa langsung nonton ya. Oke, see you.